Bikin gempar, misteri di balik transfer sensasional FC Parma saingi Torino. Mengapa Jay Itzes jadi rebutan untuk di Serie A musim depan? Bombastis, Erick Thohir dan Shin Tae-yong merencanakan gebrakan besar. Persiapan terbaru timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 terkuak. Ini dia rahasia tersembunyi Hernando Ari setelah keberhasilan timnas Indonesia. Kekurangan besar yang akhirnya terungkap setelah lolos ke putaran ketiga. Menggemparkan, pelatih Malaysia ungkapkan alasan mengapa timnas Indonesia bakal mendominasi ASEAN setelah lolos round 3 kualifikasi Piala Dunia. Mengejutkan, alasan tak terduga mengapa timnas Indonesia akan sulit bersaing di Piala AFF setelah lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Misteri terbongkar. Asnawi bongkar fakta menarik tentang pemain keturunan baru di timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. 3 kekurangan mematikan timnas Indonesia yang akan diincar raksasa Asia. Apa yang harus dilakukan? Mengungkap ancaman. 6 negara kandidat yang siap menghentikan impian timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Sangat heboh. Ini alasan mengharukan mengapa Faisal Halim memutuskan pensiun dari sepak bola demi keluarga. Apa yang terjadi di balik layar? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Bikin gempar, misteri di balik transfer sensasional FC Parma saingi Torino. Mengapa Jay Itzes jadi rebutan untuk di Serie A musim depan? FC Parma ikut meramaikan persaingan dengan Torino untuk mendapatkan bintang timnas Indonesia, Jay Itzes. Klub yang baru promosi ke Serie A untuk musim depan itu menunjukkan ketertarikannya pada Jay Itzes yang saat ini bermain untuk Venezia, sesama klub baru di Serie A musim depan. Media Italia, Tuttosport melaporkan bahwa Parma tertarik mendatangkan Jay Itzes dari Venezia. Namun Parma sedikit tertinggal dari Torino yang juga berminat merekrut pelatih Venezia, Paolo Vanoli, sosok yang membawa Jay Itzes ke Italia. Jay Itzes bergabung dengan Venezia pada musim panas 2023 dari klub Belanda Go Ahead Eagles atas permintaan Paolo Vanoli. Torino kemungkinan membutuhkan bek baru dan Jay Itzes menjadi salah satu kandidat mengingat Alessandro Buongiorno kemungkinan akan pindah ke Napoli. Media lokal Parma Live yang mengutip Tuttosport melaporkan bahwa Venezia masih ingin mempertahankan Jay Itzes. Namun Venezia bersedia mempertimbangkan tawaran sebesar 4 juta euro atau sekitar 70 miliar untuk bek berusia 24 tahun itu. Jay Itzes tampil konsisten bersama Venezia musim lalu. Meskipun sempat absen hampir 3 bulan karena sakit trombosis vena dengan mikroemboli paru, ia masih bisa tampil dalam 30 pertandingan. Dengan tinggi 190 cm, Jay Itzes tidak hanya kuat dalam duel udara, tetapi juga tangguh dalam duel 1 lawan 1. Pada Desember 2023, Jay Itzes memilih menjadi warga negara Indonesia dan telah mencatatkan 3 caps bersama timnas Indonesia. Bombastis, Erick Thohir dan Shin Tae-yong merencanakan gebrakan besar. Persiapan terbaru timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 terkuak. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan pelatih Shin Tae-yong untuk membahas persiapan menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertemuan tersebut diumumkan oleh Erick Thohir melalui Instagramnya pada Kamis kemarin. Dalam unggahan tersebut, Erick membagikan foto dirinya bersama Shin Tae-yong dan stafnya di sebuah ruang makan. Saya bertemu dengan Coach Shin Tae-yong untuk membahas persiapan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Erick Thohir. Sebelumnya, timnas Indonesia berhasil melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah Marcelino Ferdinand dan rekan-rekannya mengamankan posisi runner-up grup F.
Ini merupakan kali pertama Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Selain itu, Indonesia juga berhasil mengamankan tiket ke putaran final Piala Asia 2027. Di babak ketiga kualifikasi, Indonesia akan menghadapi tantangan berat dengan bersaing melawan 17 negara lainnya untuk memperebutkan 6 tempat otomatis ke Piala Dunia 2026. Undian untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar pada 27 Juni mendatang. Mengingat beratnya tantangan yang akan dihadapi, persiapan matang perlu dilakukan oleh timnas Indonesia. Oleh karena itu, pertemuan antara Erick Thohir dan Shin Tae-yong sangat penting untuk menyusun strategi dalam menghadapi babak berikutnya. Ini dia, rahasia tersembunyi Hernando Ari setelah keberhasilan timnas Indonesia. Kekurangan besar yang akhirnya terungkap setelah lolos ke putaran ketiga. Penjaga gawang timnas Indonesia Hernando Ari akhirnya berbicara setelah skuad Garuda memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tampil gemilang di laga terakhir grup F putaran kedua melawan Filipina. Namun sebelumnya mereka harus menerima kekalahan dari Irak pada laga kelima. Pada pertandingan melawan Irak, Hernando Ari menjadi sorotan karena melakukan kesalahan yang berujung gol bagi lawan meskipun ia tampil baik. Kesalahan saat melawan Irak membuat Hernando terus mendapatkan kritik meskipun sudah membantu timnas Indonesia lolos ke babak selanjutnya. Setelah lama diam, kiper andalan timnas ini akhirnya buka suara. Ia mengakui masih memiliki banyak kekurangan, tetapi merasa sangat bersyukur karena memiliki rekan setim yang selalu mendukungnya. Selanjutnya, babak putaran ketiga, tulis Hernando Ari di Instagram pribadinya. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk doa serta dukungannya. Saya tahu masih banyak kekurangan yang saya miliki. Hernando merasa beruntung mendapat dukungan dari rekan-rekannya yang membuat tim bisa melangkah sejauh ini. Saya berada di tim nasional hebat yang selalu saling menguatkan dan mendukung saya tanpa lelah di setiap pertandingan yang saya jalani, jelas Hernando. Sekarang kita akan fokus pada pertandingan yang lebih besar dan juga lebih berat tentunya, tegas Hernando. Ia percaya bahwa para pemain dan pelatih akan memberikan yang terbaik, apalagi mereka semua memiliki impian besar untuk membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh. Hernando juga berharap para supporter bisa memberikan dukungan luar biasa kepada timnas Indonesia dalam menghadapi tantangan di putaran ketiga. Menggemparkan, pelatih Malaysia ungkapkan alasan mengapa timnas Indonesia bakal mendominasi ASEAN setelah lolos round 3 kualifikasi Piala Dunia. Pelatih Malaysia, Kim Pen Gon menilai bahwa timnas Indonesia akan segera menjadi yang terbaik di Asia Tenggara. Penilaian ini didasarkan pada keberhasilan timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai informasi, timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN di babak ini. Tim asuhan Shin Tae-yong melaju ke putaran ketiga setelah mengunci posisi kedua grup F dengan mengumpulkan 10 poin dari 6 pertandingan. Sementara wakil ASEAN lainnya, Vietnam dan Filipina, harus tersingkir setelah finish di peringkat ketiga dan keempat. Meskipun Kim Pen Gon memprediksi timnas Indonesia akan menjadi yang terbaik di ASEAN, ia menegaskan bahwa Malaysia siap memberikan perlawanan. Menurut saya, Indonesia akan menjadi tim terbaik di ASEAN dalam waktu dekat. Mereka berusaha keras, tetapi kami harus siap menantang, kata Kim Pen Gon dilansir dari Baharian Media. Sementara itu, timnas Malaysia juga tampil di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, Harimau Malaya gagal melaju ke putaran ketiga dan harus puas finish di peringkat ketiga grup D dengan 10 poin dari 6 laga. Terpaut 1 poin dari Kirgistan yang menempati posisi kedua. Posisi puncak grup D diamankan oleh Oman dengan torehan 13 poin. Mengejutkan, alasan tak terduga mengapa timnas Indonesia akan sulit bersaing di Piala AFF setelah lolos kualifikasi Piala Dunia 2026.
Shin Tae-yong akan menghadapi situasi dilematis pada November dan Desember 2024 setelah timnas Indonesia berhasil melaju ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini karena mulai 23 November akan berlangsung Piala AFF atau yang kini dikenal sebagai ASEAN Championship hingga 21 Desember. Sebelum bertanding di Piala AFF, tim Merah Putih akan menjalani laga kelima dan keenam fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan antara 10 hingga 19 November. Permasalahannya, Piala AFF tahun 2024 tidak termasuk dalam kalender internasional FIFA. Hal ini berarti klub-klub tidak wajib melepaskan pemain mereka yang dipanggil untuk membela tim nasional. Akibatnya, skuad Garuda kemungkinan tidak akan lengkap di Piala AFF nanti, terutama karena pemain-pemain keturunan yang bermain di Eropa akan sulit untuk dipanggil. Namun situasinya berbeda dengan pemain-pemain yang bermain di Asia seperti di Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Jepang, karena kompetisi di Asia Timur sudah selesai pada saat itu. Pada saat yang sama, kompetisi Liga 1 Indonesia akan tetap berlangsung. Oleh sebab itu, PSSI dan PT Liga Indonesia baru mengadakan rapat untuk menyesuaikan jadwal pertandingan. Beberapa usulan muncul agar PSSI mengirim pemain U23 untuk berlaga di Piala AFF. Namun banyak yang berharap timnas Indonesia bisa meraih gelar juara Piala AFF untuk pertama kalinya. Misteri terbongkar. Asnawi bongkar fakta menarik tentang pemain keturunan baru di timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Keberhasilan timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia membawa strategi baru dengan mendatangkan pemain keturunan baru. Asnawi Mangkualam, kapten timnas Indonesia, memberikan bocoran mengenai rencana ini. Asnawi yang saat ini bermain untuk Port FC menyatakan bahwa akan ada tambahan pemain baru yang akan bergabung dalam persiapan menghadapi putaran ketiga. Kita harus optimistis. Akan ada pemain-pemain baru yang akan datang saling berganti. Semua akan dipersiapkan pada bulan September, kata Asnawi Mangkualam. Asnawi juga menegaskan bahwa timnas Indonesia memiliki materi pemain yang cukup bagus untuk bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang Korea dan Jepang sangat kuat, jelas Asnawi. Namun, kami juga memiliki pemain berkualitas yang akan bertambah. Kami selalu optimistis bisa ke Piala Dunia. Para pemain baru yang dimaksud adalah pemain keturunan yang akan dinaturalisasi. Pelatih Shin Tae-yong sebelumnya mengonfirmasi hal ini dalam konferensi pers. Jika ada pemain berdarah Indonesia yang performanya baik, pasti akan diajukan untuk dinaturalisasi, kata Shin Tae-yong. PSSI juga mendukung rencana ini, seperti yang disampaikan oleh Erick Thohir. Thohir mengindikasikan bahwa 3 pemain yang akan dinaturalisasi saat ini bermain untuk timnas U20 Indonesia. Di skuad yang dilatih oleh Indra Syafri, ada 7 pemain keturunan yang sedang diseleksi untuk dinaturalisasi melalui Toulon Cup 2024. Saya ingin memastikan bahwa pemain keturunan di U20 juga akan menjadi pelapis, kata Thohir. Dari pemain U20 ini, ada 2 atau 3 pemain yang bisa kita bina ke depan. Dengan strategi mendatangkan pemain keturunan baru, timnas Indonesia berharap dapat memperkuat skuadnya dan bersaing lebih baik di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tiga kekurangan mematikan timnas Indonesia yang akan diincar raksasa Asia. Apa yang harus dilakukan? Timnas Indonesia berhasil melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun ada 3 titik lemah yang perlu segera diperbaiki oleh skuad Garuda. Tim yang dipimpin oleh Shin Tae-yong ini mencatat sejarah dengan mencapai putaran ketiga untuk pertama kalinya setelah memastikan diri finish sebagai runner-up grup F. Keberhasilan ini menjadi langkah penting dalam perjalanan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Di putaran ketiga, timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh seperti Korea Selatan, Jepang, Iran, Irak, dan Arab Saudi.
Mereka akan bersaing dengan 17 negara lain yang dibagi menjadi 3 grup untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. Berikut 3 titik lemah timnas Indonesia yang harus diperbaiki sebelum tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 1. Posisi bek kanan. Sisi kanan pertahanan timnas Indonesia kurang kuat dibandingkan sisi kiri yang memiliki banyak pemain berkualitas. Shin Tae-yong harus menemukan kombinasi yang tepat untuk memperkuat posisi ini. Saat ini hanya Asnawi Mangkualam dan Sandy Walsh yang konsisten di posisi tersebut, sementara Yaakob Sayuri, meskipun bisa bermain di sana, lebih cenderung sebagai pemain menyerang. 2. Posisi penyerang. Meskipun memiliki penyerang seperti Rafael Struijk, Dimas Drajat, dan Ragnar Oratmangoen, timnas Indonesia masih kesulitan dalam menyelesaikan peluang di lapangan. Pada pertandingan melawan Irak dan Filipina, para penyerang ini gagal memanfaatkan peluang yang ada, membuat Shin Tae-yong merasa kecewa dan berjanji akan melakukan evaluasi. 3. Posisi kiper. Martin Paes masih menunggu kepastian dari PSSI terkait kemungkinan bergabung dengan timnas Indonesia, tergantung pada hasil sidang pengadilan arbitrase olahraga terkait gugatan PSSI terhadap FIFA tentang syarat perubahan asosiasi. Sambil menunggu Paes, PSSI menghadapi situasi di mana kualitas kiper mereka diragukan. Hernando Ari yang saat ini menjadi andalan di bawah mistar gawang melakukan kesalahan saat Garuda kalah dari Irak. Dengan memperbaiki 3 titik lemah ini, timnas Indonesia diharapkan bisa tampil lebih baik dan bersaing dengan lawan-lawan tangguh di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengungkap ancaman. 6 negara kandidat yang siap menghentikan impian timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bersama 17 negara Asia lainnya akan berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung dari September 2024 hingga Juni 2025. Sebanyak 18 negara ini akan dibagi ke dalam 3 grup, masing-masing terdiri dari 6 negara. 2 tim teratas dari setiap grup akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim-tim yang finish di peringkat 3 dan 4 harus melanjutkan perjuangan mereka di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk memperebutkan 2 tiket terakhir menuju Piala Dunia 2026. Dengan materi pemain saat ini, peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 melalui babak ketiga cukup kecil. Ada setidaknya 6 negara dengan kualitas yang jauh lebih tinggi dibanding tim Asia lainnya. Bahkan 6 negara ini diprediksi akan lolos ke Piala Dunia 2026 melalui babak ketiga. Siapa saja mereka? 6. Timnas Irak. Irak adalah salah satu kekuatan utama sepak bola Asia saat ini. Jika tidak dirugikan wasit saat melawan Yordania di babak 16 besar Piala Asia 2023, Irak bisa menjadi kandidat kuat juara. Tim kuat seperti Jepang saja kewalahan menghadapi Irak dan kalah 1-2. 5. Timnas Qatar. Qatar adalah tim paling konsisten di Asia saat ini. Mereka telah memenangkan 2 gelar Piala Asia 2019 dan 2023 yang membuktikan ketangguhan skuad asuhan Tintin Marquez. Selain itu, Qatar juga sering mendapatkan bantuan dari faktor non-teknis untuk memenangkan pertandingan. 4. Timnas Australia. Australia menunjukkan dominasi mereka di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan memenangkan semua 6 pertandingan. Dengan pemain-pemain berpostur tinggi besar, Australia sering menyulitkan lawan-lawannya. 3. Timnas Iran. Banyaknya pemain Iran yang bermain di klub-klub besar Eropa membuat kualitas tim ini sangat menakutkan. Iran adalah satu-satunya tim Asia saat ini yang dapat menyamai level Jepang dan Korea Selatan. 2. Timnas Korea Selatan. San Heung-min, Lee Kang-in, dan Hwang Hee-chan adalah trio mematikan yang siap menghancurkan pertahanan lawan. Kolaborasi ini kembali menunjukkan kehebatannya saat Korea Selatan menang 7-0 atas Singapura. 1. Timnas Jepang.
Jepang tidak pernah absen di Piala Dunia sejak 1998. Jika tidak kalah adu penalti dari Kroasia di Piala Dunia 2022, Jepang akan mencetak sejarah dengan lolos ke perempat final untuk pertama kalinya. Dengan pemain-pemain top seperti Wataru Endo, Kaoru Mitoma, dan Ayase Uda, timnas Jepang siap tampil luar biasa di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk memastikan tempat di putaran final Piala Dunia 2026. Dengan kekuatan 6 negara ini, mereka diprediksi akan menjadi tim yang paling berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026 dari zona Asia. Sangat heboh. Ini alasan mengharukan mengapa Faisal Halim memutuskan pensiun dari sepak bola demi keluarga. Apa yang terjadi di balik layar? Faisal Halim, pemain sayap timnas Malaysia, ingin berhenti dari karir sepak bola setelah mengalami serangan serius dengan disiram air keras. Insiden tragis ini membuat gempar dunia sepak bola di Asia Tenggara. Saat berada di mall, Faisal, yang berusia 26 tahun dan bermain untuk Selangor FC, menjadi korban kekerasan yang memicu simpati luas dari penggemar di wilayah ini. Terutama karena ini bukan kali pertama pemain Malaysia mengalami kekerasan semacam itu. Setelah serangan itu, Faisal mengalami 4 kali operasi dan baru pulang ke rumah pada 25 Mei. Sampai sekarang dia masih dalam proses rehabilitasi di tempat yang dirahasiakan oleh klub Selangor karena kekhawatiran akan privasi dan keamanannya yang belum pulih sepenuhnya. Insiden ini juga membuatnya sangat khawatir akan keselamatan keluarganya. Awalnya saya memberitahu Datuk Syahril Mokhtar saya bersedia kehilangan gaji saya untuk berhenti bermain sepak bola selama saya aman, keluarga saya aman, kata Faisal Halim mengutip dari Stadium Astro. Meskipun awalnya ingin pensiun demi keselamatan keluarganya, Faisal mendapat dorongan dari Datuk Seri Syahril Mokhtar yang menawarkan jaminan keamanan bagi dirinya dan keluarganya. Hal ini memberinya semangat baru untuk terus bermain sepak bola. Faisal Halim tidak hanya menjadi pilar penting bagi timnas Malaysia dan Selangor FC di Liga Super Malaysia, tetapi juga telah mencatat 29 penampilan dengan 14 gol untuk negaranya. Kontraknya dengan Selangor FC masih berlangsung hingga Mei 2025. Absennya Faisal dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dirasakan oleh timnas Malaysia, terutama setelah peran pentingnya dalam Piala Asia 2023 yang mengejutkan Korea Selatan. Kabar baik tentang kondisi terkini Faisal Halim tentu akan memberikan semangat baru bagi rekan-rekannya di timnas Malaysia dan penggemar sepak bola di Asia Tenggara.